Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang kali ini kita masih dipertemukan pada suasana yang membahagiakan, terutama kita ini ada pada bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu orang Jawa khususnya Sultan Agung Hanyokrokusumo ketika membuat kalender Jawa, bulan Sya'ban ini dirubah nama. Sya'ban itu dalam bahasa Arab, su'ab itu artinya adalah bercabang-cabang. Jadi ketika kita itu melakukan ibadah, melakukan ketaatan pada bulan ini, maka pahalanya bercabang-cabang. Cuma oleh Sultan Agung dirubah menjadi bulan ruah. Ruah, sasi ini sasi ruah. Karena itu orang Jawa bilangnya sasi ini sasi ruah. Itu adalah perubahan kata dari arwah. Karena ada kebiasaan terutama di komunitas orang-orang Jawa, saat bulan Sya'ban itu saatnya untuk kirim doa terhadap para arwah. Lailate wong Jawa kon muni arwah ngono kangelan terus dadi ruwah. Ya memang ilat Jawa niku aja dipaksa kon kaya wong Arab. Jadi Sultan Agung tahu betul dengan lidahnya orang Jawa, maka tidak dibilang arwah tapi ruwah. Karena memang lidah Jawa sangat sulit untuk mengucapkan dalam bahasa Arab. Sama seperti besok kita ada bulan Ramadan. Wong Jawa kuwi kon muni Ramadan niku kangelan. Wong Jawa kon muni bo itu paling sulit. Paling nanti berubah jadi lo. Mulane Ramadan kuwi akhirnya dadi Romalon. Suwe-suwe malah dadi Ramelan. Mulane aku duwe pakdi jenenge Ramelan kuwi pakdi Ramelan iki mergone lahire bulan Ramadan. Nah, saat bulan Ramadan kita diwajibkan fardu untuk puasa. Orang Jawa disuruh bilang fardu itu kuangelan ini kan benar. Akhirnya ya farlu, suwe-suwe nek dadi perlu. Mulane aku perlu ketemu kowe, aku perlu sholat. Akhirnya dari kata fardu, ilat kan muni fardu kangelan terus dadi perlu. Mulane terus ana jenenge saka parlan iki mergone fardhon. Nah, asline ya fardhon. Komuni fardhon angel-angel suwe-suwe parlon dadi parlan. Ya pada bulan Sya'ban itu sangat ditunggu-tunggu khususnya bagi komunitas tertentu untuk kita itu kirim doa kepada para arwah. Kenapa? Karena kita punya malaikat yang mengawal kita selama 1 tahun penuh, namanya malaikat hafadzah. Itu enggak satu, setiap orang punya malaikat hafadzahnya sendiri-sendiri. Kalau kita buka di tafsir miliknya Syekh Habib Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi itu dinyatakan bahwa malaikat hafadzah yang mengawal kita itu kurang lebih ada sekitar 160 malaikat. Ya, makanya yang tidak memahami bahwa dia dikawal oleh banyak malaikat biasanya maksiat ya santai aja. Padahal ternyata ada 160 malaikat yang mengawal kita. Setiap satu orang punya malaikat hafadzahnya sendiri-sendiri. Itu selain bertugas untuk menjaga onderdil tubuh kita yang penting-penting, juga mencatat amal yang digunakan dengan tubuh tersebut. Misalnya untuk mata, ini juga ada malaikat hafadzahnya yang tugas agar mata ini tetap aman, agar mata ini masih tetap licin, agar mata itu tetap berkedip. Ora sengaja, ora tahu ngontrol kok ternyata aku ya waya ana sambar mata kuwi iso kedhep karepe dhewe. Itu termasuk yang menggerakkan refleksnya adalah malaikat hafadzah. Tapi tidak hanya sekedar itu tugasnya, termasuk nyatet iki mripate digawe apa. Ngoten niku dicatat terus. Hari ini untuk lihat pengajian, hari ini untuk lihat Al-Qur'an, hari ini untuk lihat video porno, ini ada catatannya kabeh. Hari ini untuk ngintip orang mandi itu juga ada catatannya. Itu malaikat hafadzah. Sampai seluruh onderdil kita, jantung, paru-paru, liver, ginjal, semuanya ada malaikat hafadzahnya. Dan jangan lupa, itu bertugas tidak hanya menjaga keselamatan dari anggota tubuh kita, juga mencatat amal-amal kita. Mulane wong Jawa kuno biyen lengeleke sing ati-ati aja nglangak
Engko sing ngomong kowe ndak nglinguk. Siapa? Yaitu malaikat hafadzah yang menjaga kita. Jadi kita itu ada malaikat hafadzahnya. Nah, malaikat hafadzah itu diganti setahun sekali, yaitu setiap pada pertengahan bulan Sya'ban. Makanya kita mengenal ada nisfu Sya'ban. Itu pergantian. Jadi malaikat hafadzah yang menjaga kita berarti kemarin sudah diganti. Ini tugasnya sampai setahun yang akan datang. Karena itu sebisa mungkin pada bulan-bulan Sya'ban menjelang pelaporan kegiatan kita untuk setahun ke depan atau setahun yang lalu, kita buat sebaik mungkin. Nah, di antaranya kalau kita itu pengen baik dan dirindukan oleh surga, Nabi Mugung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan agar kita itu jadi orang yang baik dengan bahasa yang sangat simpel. Nabi menyatakan kun mahbuban wala takun muhibban. Kunono sapa sira iku mahbuban, orang yang dicintai. Wala takun lan aja ana sapa sira iku muhibban, pecinta. Nabi pesannya kan cukup aneh. Jadilah kamu orang yang dicintai, jangan jadi pecinta. Kenapa bisa demikian? Karena kalau sesuatu itu dicintai, orang itu dicintai, pasti dia yang terbaik. Dokter yang paling dicintai oleh pasien biasanya yang terbaik, dipilih oleh banyak pasien. Istri, dulu kita milih istri karena apa? Kenapa itu kita pilih sebagai istri? Karena dia adalah bagi kita wanita yang terbaik. Bahkan mobil itu yang dibeli juga yang dipilih ya mesti yang terbaik. Motor kenapa kamu pilih? Itu karena yang terbaik, mahbuban. Jadi yang dipilih, yang dicintai itu biasanya memang asli baik, ya gitu. Dosen yang dipilih ya yang terbaik, murid yang dipilih yang terbaik. Tapi Nabi pesen wala takun muhibban, wala takun lan ojo ana sapa sira iku muhibban, pecinta. Kenapa? Pecinta itu rata-rata satu tidak tahu diri, yang kedua itu egois. Ya, pecinta yang memang biasa. Pecinta wong seneng itu kan ya bebas to sak karepe dhewe. Wong seneng kuwi jarine larang regani. Kadang sing disenengi wedi. Ya mergone napa? Lah wonge elik sing disenengi ayu banget. Ya dadine akhire ya sing disenengi iki sing wedi. Pecinta, lho orang cinta kan sak seneng itu arep milih sapa ya terserah. Mulane kula jenengan sedaya niku ya termasuk nak jadi pecinta ya silahkan aja. Pecinta, tapi harus siap-siap. Karena pecinta itu ciri khasnya nomor satu adalah tidak tahu diri, yang kedua adalah egois. Iya, biasanya gitu. Pecinta sepeda itu nak nyepeda nganti ngentai dalan. Ya biasanya ya nggak tahu diri. Rumangsane iki dalane dhewe dampyak gitu. Ya biasanya ya egois, dipek karepe dhewe, ya gitu. Jangan pecinta ya seperti itu. Orang tua itu rata-rata adalah pecinta terhadap anak-anaknya. Makanya biasanya kayak gitu. Ora kita anake bodho ngono kuwi ya dilokke bodho sing ngamuk ya wong tuane ora trimo. Wah anakku pinter ya karena pecinta. Karena pecinta dia nggak pernah melihat secara objektif. Pasti egois sesuai dengan ukurannya dirinya sendiri. Pecinta ya gitu. Saya lihat pecinta burung juga ngono apa. Nggih, pecinta manuk ngoten niku to. Ya Allah Gusti, luar biasa. Nggih, pecinta niku. Burung adus niku lho, manuke wis dibusi. Burung sarapan manuke ya wis dipakani. Omahe kotor wegah nyapu, tapi kurungan manuk wis disosroki. Ya ngoten. Anake masuk angin lho kon gendong, ya moh kok anake ora digendong. Malah kurungan manuk kira-kira rene digendang terus. Ya namanya aja pecinta ya seperti itu, pecinta. Sing mulya sapa? Sing mulya ya mahbub. Burunge kuwi sing mulya. Manuke mulya, manuke disenengi, mulya rono rene digendong, kurungane diresiki. Ya paling enak ki mahbub, jangan jadi muhib, pecinta. Kenapa Nabi sampai memperingatkan wala takun muhibban, jangan jadi pecinta, maaf. Karena pecinta itu jangankan terhadap burung. Pecinta terhadap agama, pecinta terhadap surga pun kadang juga kebablasan, Pak. Iya. Karena kita cinta terhadap agama kita sampai akhirnya ya dengan santainya aja kita mengolok-olok agama lain. Rodok medeni meneh niku pecinta surga. Jadi maaf, Nabi juga mengingatkan jangan jadi pecinta surga. Namanya pecinta, termasuk pecinta surga itu juga
perbuatannya juga membahayakan orang lain. Saking cintanya dengan surga, pengen segera masuk surga, akhirnya ya tidak tahu diri, amalnya nggak layak untuk dibuat modal masuk surga. Sing penting ambisi pengen masuk surga. Lihat ya kan, para pecinta surga itu sampai egoisnya bukan main, nggak peduli negaraku hancur, nggak peduli gedung-gedungnya rusak, nggak peduli orang lain mati, sing penting aku masuk surga. Yaitu warna pecinta surga nguber swarga, akhirnya bahkan nggak peduli tubuhnya rusak pun biarin aja, yang penting saya masuk surga. Egoisnya bukan main, egoisnya bukan main. Justru yang ditakuti nanti ketika dia bawa bom bunuh diri, nuruti ambisi berlebihan, egois, cinta terhadap surga berlebihan, lo malah khawatir nih. Jangan-jangan dia nanti bukan mati syahid, mati sangit nanti. Ya kenapa? Ya karena terlalu cintanya terhadap surga, nggak peduli terhadap orang lain. Karena bahkan kita itu umat Islam saja dilarang oleh Nabi loh untuk membunuh muahid. Muahid itu orang kafir yang tidak menyatakan perang terhadap kita. Itu aja tidak boleh. Apalagi kalau sampai membunuh sesama muslim. Qatlul muslimi kufrun, membunuh sesama muslim itu kafir. Nah itu, jadi bahaya sekali. Karena itu Nabi betul-betul mengingatkan, kun mahbuban, kamu jadi orang yang dicintai saja, wala takun muhibban, jangan jadi yang mencintai. Sehingga Nabi mengingatkan pada kita itu, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Al jannatu tai suwarga iku mustaqatun, rindu, kangen, sangat cinta, ila arba'ati nafarin, terhadap 4 orang. Jadi kalau kita bisa menjadi satu di antara 4 orang ini, kita malah yang dirindukan oleh surga. Bukan kita yang merindukan masuk surga, tapi malah surga yang merindukan kita untuk ditunggu-tunggu. Siapa itu yang ditunggu oleh surga, yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi kalau kita rajin baca Quran, seneng baca Quran, kita itu sudah dicintai oleh surga, kita bahkan dirindukan oleh surga. Ya, yang lebih luar biasa Nabi di hadisnya itu, Nabi milihnya kalimat talil Quran, bukan hamilul Quran, bukan qori'ul Quran. Rada abot, Pak. Karena kalau yang sangat tinggi itu qori. Qori itu artinya adalah orang yang membaca Quran, tahu artinya, hafal lafalnya, tahu maksud hukum-hukum yang ada di situ. Itu namanya qori'ul Quran, qori. Itu. Imam Qatadah itu qori. Ya, misalnya Ibnu Abbas itu qori. Qori itu hafal Quran, tahu maksudnya. Itu paling tinggi. Di bawahnya diistilahkan dengan hamilul Quran. Hamilul Quran itu orang yang hafal Quran, tapi kalau ditanya tentang artinya ora paham. Apal. Bab iki maksudnya apa? Mbuh ora ngerti, sementing aku apal lafale. Hukumnya apa? Tambah ora ngerti lagi. Itu namanya hamilul Quran. Lebih rendah lagi namanya talil Quran. Nabi pengertian kali kula jenengan sedaya. Nabi enggak menggunakan standar yang sangat tinggi, bukan qori, bukan hamil, tapi cukup tali, dari kata tala. Tala itu membaca meskipun enggak tahu maksudnya. Bahkan bisa jadi ora paham hurufe sing ndi. Kan sekarang orang Indonesia kan juga banyak toh tulisan Yasin tidak pakai ya dan sin, pakai tapinya Z A A S I I N. Yang penting mengko ning lambe munine padha Yasin. Kan kuwi jenenge tali. Sekarang kan udah banyak orang banyak ya. Tapi nggak usah diolok-olok orang seperti itu. Bang Nabi aja mengakui mereka sebagai talil Quran kok. Tali yang penting metu suarane meskipun orang ngerti hurufe. Ya kayak anak TK kan juga banyak gitu toh. Kon nyanyi bintang kecil di langit yang biru, apal metu suarane mong diweruhi tulisannya malah reso maca. Itu kategorinya tahlil Quran. Tapi Nabi itu sangat sayang terhadap kita sehingga Nabi memilih katanya adalah tahlil Quran, dari kata tala.
keluar suaranya meskipun bisa jadi nggak tahu artinya, nggak tahu hurufnya. Nah itu namanya tala membaca. Jadi kalau kita itu membaca Quran, syukur kok bisa tahu maknanya, syukur tahu istimbatil hukminya, nggak tahu artinya saja itu sudah dirindukan oleh surga. Kadang ada yang bilang seperti inilah, baca Quran itu kan harus fasih. Ya betul. Kalau nggak fasih nanti akan berubah maknanya. Ya betul. Tapi Allah tidak sekejam itu. Allah lebih tahu dengan kemampuan kita. Jadi Allah itu lebih arhamur rahimin. Nah, ketika orang Indonesia dipaksa dengan pedoman bahwa kalau baca Quran nanti tidak fasih malah masuk neraka. Ya ketemu nih kulon jenengan sedaya malah ya beneran, daripada maca Quran mlebu neraka, maca WA malah orang mlebu neraka, maca ning FB malah orang mlebu neraka. Akhirnya orang jadi pada takut untuk baca Quran. Ilmu tajwid itu ilmu untuk mempercantik dan memperindah bacaan kita. Tapi itu bukan penentu surga dan neraka. Bahkan Nabi menyatakan bahwa orang yang membaca Quran wayata ta'ta'u, orang baca Quran le maca plegak plegu. Bahasa Indonesia ini apa ya Pak? Plegak plegu. Grutal, gratul kuwi basa Jawa meneh ya kita. Bahasa Indonesianya apa? Terbata-bata. Nah, macane ora cetok. Nah, itu pun masih tetap berpahala. Bahkan falahu ajroni. Orang yang baca Quran dengan terbata-bata tapi masih mau berani membaca Al-Quran, pahalanya double. Satu, pahala membaca, yang kedua pahala semangatnya. Semangat wong atase gratul-gratul kok ijik wani maca. Jadi besok saat Ramadan kalau ada tadarus Al-Quran, bapak atau ibu yang baca Qurannya masih gratul-gratul, nggak usah malu untuk ikut tadarus. Jangan takut masuk neraka gara-gara baca Quran. Nggak ada orang baca Quran masuk neraka, nggak ada. Ya, baca Quran itu malah dirindukan oleh surga. Ya mong jenengan pangerten dhewe, mbok menawa macane jek gratul-gratul, sing penting kok aja melu nyekel mic, ngono bae. Lho kan saya nggak melarang untuk baca Qurannya, nyekel mic-e sing ora entuk. Lah napa mengganggu lingkungan? Bacaan Quran gratul-gratul kok dilebokke ning speaker, sing krungu sing ora kuat. Iya, kalau soal pahalanya tetap berpahala. Nabi bilangnya falahu ajroni kok. Jadi maca Quran gratul-gratul ijek gelem maca, pahalanya bahkan dua. Pahala baca Quran dan pahala semangatnya untuk baca Quran. Nah kalau soal nggak boleh pegang mic kan biar nggak ganggu lingkungan gitu saja. Sebabnya ana wong krungu bacaan Quran gratul-gratul ning kuping ora enak ngono lho. Ning kuping ora enak. Jadi nggak ada soal kaitannya dengan halal dan haram. Ada yang sangat ekstrim sampai bilang baca Quran itu begitu salah harokat saja itu artinya sudah berubah. Ya itu nggak hanya Quran Bapak Ibu, bahasa Jawa juga salah harokat juga artinya juga berubah, sama. Nggak hanya bahasa Arab itu berlaku umum. Bahasa Inggris dengan salah ucap juga berubah arti, bahasa Prancis demikian, bahasa Indonesia juga demikian, termasuk bahasa Jawa pun sama kok. Dengan salah harokat itu sudah berubah arti. Misalnya kaf nun ta lam. Itu kalau diharokati kantil, ini maknanya ora iso ucul iki jenenge kantil. Iki basa Jawa. Nah, diharokati kentol. Kentol itu berarti daging di bawah lutut. Itu kan kentol, ngoten nggih. Nah, diharokati kuntul. Kuntul kuwi manuk bleko, niku nggih, niku narani kuntul. Tapi nek diharokati kintil, kintil kuwi ngetut terus ora iso ditinggal. Wong kok kintil nemen karo bojone. Nah, itu ngarani kintil. Nah, diharokati kontal. Kontal itu lembang, terlempar. Jenengan naik mobil direm mendadak jenengan kontal. Nah diharokati kentul-kentul gitu meneh loh artine. Sing liyane rasa digoleki wis sampeyan. Padahal hurufnya sama, kaf nun ta lam, beda harokat juga akan beda arti. Itu enggak hanya bahasa Arab, enggak hanya Quran, bahasa apapun. Jadi
berilah semangat orang Islam agar mau baca Quran. Jangan takut-takuti mereka untuk baca Quran, karena orang yang rajin baca Quran itu dirindukan oleh surga. Syukur kok fasih, syukur tahu artinya, syukur tahu tafsirnya, tapi sampai asal metu suarane gitu aja, itu saja sudah dirindukan oleh surga. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafidul lisan, orang-orang yang bisa menjaga mulutnya. Hafidul lisan, karena mulut ini luar biasa, meskipun tidak terbuat dari baja, tapi tajamnya malah melebihi baja. Iya, meskipun tidak ada bisanya, tapi bahayanya melebihi racun. Ini adalah lidah. Dawane ora 20 cm tapi bahayane temenanan. Hafidul lisan. Tapi alhamdulillah saya yakin jenengan bisa menjaga lisan ya. Wong sakniki zaman sakniki alhamdulillah wis ora ana wong gruneki nganggo cangkem, wis ora ana. Wis ora ana wong misuh-misuh nganggo lisan. Sudah enggak ada orang yang mengolok-olok orang lain dengan lisan. Sekarang ganti, ngolok-ngoloknya pakainya jempol sekarang. Jadi mungkin maaf itu kalau teksnya hadis tetap hafidul lisan, tapi kalau dengan bahasa milenial ya hafidul ibham, yang bisa menjaga jempol. Mergo saiki nak misuh-misuh wis ora nganggo cangkem, nganggone jempol. Nah itu jempolnya sering gawe misuh. Kenapa kita diingatkan hafidul lisan? Sekarang hafidul ibham. Atau jangan-jangan sekarang sudah kiamat ya? Menjelang kiamat kan, katanya untuk hari kiamat besok yang ngomong kan tidak mulut, tangannya yang ngomong, kakinya yang ngomong. Sekarang juga sudah banyak. Sekarang yang ngomong kan tangannya kan ya, tangannya yang ngomong. Kalau dulu ada orang itu masuk penjara gara-gara salah lisan, kalau sekarang kannya salah nutulkan jempol itu gara-garanya itu. Jadi wahafidul ibham. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan jempol kita. Kenapa? Kalau kita tidak pandai-pandai menjaganya, itu tidak hanya di akhirat, di dunia pun sangat membahayakan. Karena itu orang-orang yang bisa menjaga lisannya sampai sudah dirindukan oleh surga, karena nggak semua orang bisa menjaganya. Kaitannya dengan lisan, kaitannya dengan ibham, ini luar biasa. Sampai dikaitkan dengan keimanan seseorang, itu kaitannya dengan lisan. Sampai Nabi itu di hadis yang lain menyatakan, laisal mu'minu bila'anin wala bita'anin. Laisa ora ana sapa al mukminu wong mukmin iku bila'anin tukang misuh-misuh. Kalau dibalik artinya, wong tukang misuh-misuh berarti perlu ditanyakan, itu mukmin tenan napa ora? Paham misuh-misuh nggih? Misuh-misuh ya misuh-misuh. Misuh-misuh itu lain Pak. Mencaci maki itu kalau dalam bahasa Arab to'an, memisuh-misuh piye ya? Misuh-misuh itu menyamakan manusia dengan yang bukan manusia, itu jenenge misuh. Lah sing rada payu yo kewan siji kuwi tok sing tak gumuni aja. Awit mulai Surabaya tekan Jakarta, awit Jawa tekan Kalimantan, sing gawe misuh yo kewan kuwi tok. Padahal kewan liyane yo sak pirang-pirang. Ora tau ketemu kula ana wong misuh-misuh, oh temu kowe ya ora ono. Padahal temu yo kewan weli, manggone yo nggon panggonan sing weli to. Ngono ki ora payu. Sing payu kewan siji niku tok. Jadi termasuk wong ora kreatif. Wong misuh kira kreatif, mosok misuh kok kembar ya padha ngono kene. La'an itu aslinya adalah bentuk tasbih. La'an itu maknanya adalah mendoakan buruk. Dulu orang Jawa punya pisuhan yang cukup kondang, tapi saiki wis ra patek payu, wis digenti khusus kewan niku tok. Jaman biyen iku wong Jawa nak nesu jengkel sok muni samber gelap. Jadi la'an itu mendoakan buruk. Saya doakan semoga kamu mati disambar petir. Dalam bahasa Jawa gelap itu petir. Jadi sambar gelap itu muga-muga kowe matimu disambar ledek, sambar petir. Langsung disingkat menjadi sambar gelap. Akhirnya setelah ganti sekarang ono pisuan model kewan. Saiki sing payu namung kewan niku tok. Tapi sama intinya. Ya sama. Jadi aslinya adalah kamu seperti ini.
Aslinya tadi ini ngono, anta kalbi, kamu bagaikan anjing. Akhirnya ada tasbih dibuang, anta kalbun, kamu itu anjing. Suwe-suwe antane dibuang jadi kalbun, anjing, ngono langsung. Itu sebenarnya bentuk lian, bentuk la'ana, melaknat, mendoakan. Semoga nasibmu seperti hewan itu, kalb. Nah gitu. Ini termasuk, jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan suka misuh-misuh. Nabi menyatakan laisal mukminu bila'anin. Bahasa mudahnya kita ora pantes kowe ngaku dadi wong mukmin kok ijek seneng misuh. Kenapa kok nggak boleh misuh-misuh Bapak Ibu? Allah saja ngalem-ngalem menungso, memuji-muji manusia dengan bahasa yang sangat luar biasa kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wong sing gawe ngalem-ngalem kok apik-apike makhluk kuwi menungso, nek sampeyan dipadake karo kewan. Apa iso mbedakake antarane wong karo kewan? Bahaya itu. Nah itu. Kemudian wala bita'anin. Seorang mukmin juga tidak suka ta'an yang seperti yang Anda sampaikan tadi. Itu nacat-nacat atau mencaci maki. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati apalagi nanti menjelang Ramadan. Kita ini hati-hati jaga mulut kita, jangan suka mencaci maki. Orang yang mencaci maki itu sering nggak sadar bahwa diam-diam dirinya sudah mencaci maki Allah. Kenapa? Takyirul makhluk, takyirul khaliq. Mencaci maki ciptaan sama dengan mencaci maki sang pencipta. Padahal Gusti Allah le nyiptake menungso dalem-alem lakon karomna bani Adam. Kula jenengan sedaya kok penak nemen madake menungso dipadake karo kewan. Itu mencaci maki, mengolok-olok, menghina itu enggak boleh. Kenapa kita menghina makhluk? Hakikatnya kita membela sang pencipta. Saya contohkan seperti ini. Ini wedang teh. Ini kan enggak terjadi sendiri toh. Iki mau ono sing gawe nggih. Sing gawe iki sapa Pak Haji Somad? Pak Haji Somad sing gawe iki. Oh nggih Pak Haji Somad. Nggih. Teng pundi Pak Haji Somad? Oh teng iki. Niki ndamel Pak Haji Somad. Oh nggih, Pak Haji nyuwun pangapun tak ge conto lho nggih. Kula mboten ngecen jenengan. Niki insyaallah nggih sae, legi, enak. Tapi umpama bar kula icipi terus kula muni ngene. Wedang teh kok anyep, apa tugu kene ora ana wong adol gula. Iki wedange ora serik. Sing serik sapa? Yang bikin. Yang bikin. Pak Haji Somad langsung ngunek-ngunek. Kiai rang genah orang jaluk wis digaweke jenazah. Padahal aku ora nacat Pak Haji Somad, aku nacah wedang. Tapi yang wedang sing gawe Pak Haji Somad, sing serik sing gawe. Manusia ini yang menciptakan Allah, kita nggak ikut menciptakan. Kok kita berani mencaci maki, mengolok-olok manusia sing serik sing gawe. Bahaya itu. Ada nabi yang tidak mencaci maki tapi berdoa agar umatnya di Ninua itu sing wangel kandhanane, wong kok nakal-nakal, guling-guling, koplak-koplak, jenengan azab mawon ya Allah. Siapa itu? Ya, bukan. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika diutus di daerah Ninua itu sudah jengkel, umat tuh guling-guling, nuakal, rusak, pun jenengan azab mawon. Nah ini kadang sekarang ada orang yang bergaya seperti Nabi Yunus. Senane ndonga ya Allah turunkan azab. Bapak rumangsane nak turun azab ki sing kena sing beling tok, ya sing ndonga kuwi melu kena. Wong tunggal sak enggon kok ndonga ngono piye? Ya Allah, orang Indonesia, pejabat Indonesia sudah seperti ini. Bilang tauhid dan sebagainya, turunkan azab. Ayo sing donga melu kena wong kaya manggon ning Indonesia kok. Nah itu jangan lupa, dulu Nabi Yunus bin Matta sempat seperti itu. Jengkel karena umatnya di kaum Ninua itu nakal-nakal, guling-guling, akhirnya mohon untuk diturunkan azab. Tapi akhirnya yang bahasa kasarnya dijewer oleh Allah siapa? Malah Nabi Yunusnya. Singkat cerita Nabi Yunus kan sampai melarikan diri karena salah paham. Jadi umat ini nalikane weruh azab yang mau datang itu sudah betem-betem tadinya, tapi akhirnya tobat, dibuat tobat oleh Allah.
Setelah tobat ngejar Nabi Yunus, mau menyatakan tobat. Lah tapi karangmu donggo senjata lali, senjatane ora diselehke. Celo Yunus. Lah mbek ngene iki yo. Nabi Yunus kuwi lho mlayu sak banter-bantere. Padahal asline njaluk tobat. Singkat cerita Nabi Yunus lah yang diperingatkan oleh Allah sampai harus naik kapal pun kapal nggak bisa jalan, sampai harus dibuang. Singkat cerita sampai dimakan oleh ikan. 40 hari di dalam perut ikan ini, tubuhnya semuanya, bajunya sudah hilang, tinggal tubuhnya ya udah melijit. Cara wong Jawa, bahasa Indonesia apa? Kenapa bahasa Indonesia? telanjang bulat. Di dalam perut ikan itu sudah telanjang bulat. Beliaunya baru nangis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yaitu yang harus kita acungi jempol pada Nabi Yunus. Enggak menyalahkan orang lain. Kalau kita kan enggak, kalau masalah mesti nyalahke wong liya. Ya salah-salah dhewe sing salahke kancane. Ora ana sing iso disalahke, sing disalahke dalane. Sing gawe dalan rang ya sapa? Wong pecicilan tiba karepe dhewe ya sing disalahke kodoke nakal yo nang yo nganti parani nggonane dikeplaki. Kuwi kodoke pas krungu yo jengkel. Lah aku salah apa? Kodok ora disalah apa-apa, sing disalahke kodoke. Lah akhirnya kadang kita sampai tua juga gitu, akan selalu mencari siapa kambing hitamnya, siapa yang harus kita salahkan. Tapi Nabi Yunus enggak. Ketika beliau ada di perutnya ikan itu ya yang disalahkan diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni setuhune ingsun iku kuntono sapa ingsun iku minadz dzalimin, setengah sangke wong sing menganiaya diri sendiri. Itu begitu 40 hari sudah dikeluarkan dari perut ikan, itu setelahnya kan sudah berteduh di bawahnya dedaunan godhong paloh ngoten niku. Apa cara mriki nggih bener paloh. Itu ternyata kena sinar matahari, kemudian alum, dia kepanasan, wis rada jengkel nesu-nesu. Iki ndak mantekan alum berang. Ayo malaikat Jibril jawab, "Ya terserah Gusti Allah arep gawe alum apa ora. Karepmu kuwi rak ya ngono. Lah nyatane we kaum Ninua ana sing elek we tok kon rusak lagi godhong wis elek, rusak kok tok seneni." Dia keluar lagi. Alhamdulillah sudah tertolong. Ketemu dengan penjual gerabah. Kertas gerabah nggih. Dulu itu bahan-bahan dari tanah. Nah itu juga ditegur langsung lewatnya. Kadang Allah negurnya kan gitu. Kenapa? Lihat gerabah-gerabah itu ada banyak gerabah yang bagus-bagus, tapi ono gerabah sing wis bocor, gerabah sing borot, bahkan pecah separuh. Itu masih tetap dirawat di situ. Nabi Yunus bin Matta sempat ngomong seperti isi doanya, yaitu menghina, mencela orang lain. Nah, di situ yang dicela adalah gerabahnya. Gerabah wis do tatu, wis do borot ngene kok ya ora dirusak sisa. Tukang gerabahnya yang marah, sing gawe gerabah ki aku sing gawe ora pengen ngrusak kok kowe sing ora gawe melu pengen ngrusak. Malaikat Jibril datang, cara bahasa kene, "Wi rungokke." Wi rungokke kuwi. Yang buat gerabah aja ketika gerabahnya yang jelek-jelek diolok-olok aja marah kok. Apalagi Allah sang pencipta alam semesta. Kalau kamu lihat makhluknya Allah, ada yang salah, ada yang buruk, ada yang jahat, nggak usah kamu olok-olok, nggak usah kamu hina. Pembuat gerabah aja gerabahnya yang jelek kalau diolok-olok juga marah. Apalagi Allah yang menciptakan manusia. Jangan pernah kamu mengolok-olok sesama manusia. Dileke. Karena itu hafizul lisan, jogo lisane kula jenengan sedaya. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nabi pun memilihnya kalimatnya sangat tepat, bukan wa mut'imul fuqara. Nah aweh mangan wong fakir rada kangelan, Pak. Sing penting ini wa mut'imul ji'an, aweh mangan wong sing ngeleh, wong kaliren, orang kelaparan. Termasuk biasanya kalau pas Jumat biasanya ada sedekah untuk orang-orang yang Jumatan. Itu termasuk kaliren. Kaliren itu lapar. Meskipun jenengan dokter orang mangan yo tetep luwe. Jenengan wong sugih ora mangan yo tetep luwe.
Lah saat Jumatan itu kan saat yang paling lapar-laparnya kalau yang dari pagi belum sarapan. Nah kalau dulu sih Jumatan penak Pak, karena masa agraris para petani dari rumah bisa makan dulu. Nah sekarang masa industri kita terbatas jam kerja ya, istirahat siang itu jam 12, berangkat Jumatan kalau mau makan dulu takut telat Jumatan. Ndang tutuke Jumatan KTP ora pengertian blas. Khotbah wis setengah jam iki diwaca, lha urung tek kok le maca diwaca. Wis jam kurang seperempat ijek kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sing mburi wis nganti ana sing ngangop-angop. Wis dikode ngono kuwi ya khotbah ora lebar. Masalahnya yang Jumatan tuh banyak yang belum makan siang. Mikir iki jam kurang seperempat kok durung bar. Lah mindah aku makan siangku kapan? Padahal jam 1 sudah harus masuk kerja. Jadi nak Jumat ya men saiki sing dadi khotib sing pengerten. Khotbah maksimal seperempat jam bae, aja nganti tekan setengah jam. Mesake lho Jumatan petenge serak kluru. Lah itu sekarang ben ora do mikir warung wayah Jumatan, buatkan sedekah itu mutimul jian. Wong sugih ya tetep lapar. Seandainya Nabi menggunakan kalimat wa mutimul fuqara, waduh angel kula jenengan sedaya. Saiki golek wong fakir niku tambah angel. Diarani fakir montore 3 kok piye. Raki pun wayah ana BLT melu antri. Tapi niku mah motore 3 tekan 4 ya diarani fuqara juga enggak layak. Maka Nabi kok ya shipment luar biasa. Milih kalimatnya kok wa mutimul jian. Termasuk kalau Ramadan besok biasanya ada acara apa? Menjelang berbuka ada takjil, memberi makan dipercepat. Dari kata ajala yu'ajilu ta'jilan, mempercepat berbuka. Karena itu kan kita kan diingatkan oleh Nabi, idza wudhi al-asya'u wa uqimatis sholatu fabda bil asya'i. Idza wudhi dalam menandakan wis diselehake, wis dipersiapkan apa al-asya'u makan malam wa uqimat lan wis den iqamati apa as-sholatu salat maghrib maksudnya fabda mongko ngawitana sapa sira bil asya'i kelawan makan malam. Jadi Nabi itu sangat manusiawi. Nabi tahu orang puasa itu pasti lapar, nggak peduli dia miskin atau kaya. Kalau miskin rada lumayan wis biasa latihan ora mangan. Sing sugih iki malah tambah kelaparan kan. Wong kelino biasa makan. Nabi manusiawi sekali. Kalau makan malam sudah tersajikan dan ada iqamat sholat, maka dahulukan makan. Gampangnya ngeten cara wong Jawa. Yen wayah poso-poso, wong poso kuwi ngeleh kabeh, wong ngeleh kuwi sing dipikir ora sholat, sing dipikir kuwi mangan. Mulane manganon dhisik tapi ambek kilingan arep sholat daripada kowe sholat kilingan arep mangan. Mulane Nabi pengertian wong puasa itu pasti lapar. Maka lebih baik kamu makan dulu ingat mau sholat daripada sholat ingat mau makan. Coba jenengan ora bukon dhisik. Begitu Allah Akbar ngene kira ya kilingan iki engko men lawo ya ora. Sampeyan wis kilingan. Nah gitu. Karena itu mulai makan dulu, malah makan dulu. Nabi mengajarkan makan dulu. Nah sama kebiasaan ini kalau di Arab sana, itu terutama di Madinah, budaya untuk makan lebih dulu. Boleh jenengan lihat. Kalau di Masjidil Haram saya belum lihat, mungkin saya kurang teliti. Tapi kalau di Masjid Nabawi kita sering lihat setiap hari Senin dan Kamis atau pada saat-saat ada disunahkan untuk puasa sunnah, di Masjid Nabawi itu ada orang gelar plastik panjang. Di situ komplit, ada roti, ada mayones, ada teh, ada kurma, komplit panjang. Itu diberikan gratis cuma-cuma. Dan jenengan besok kalau pas haji atau umroh, kalau pas lihat seperti itu silahkan untuk bergabung, boleh. Tapi yo sing pengerten ngenteni engko nak wis maghrib. Ono sing ora ngerti melu linggih angger mangan. Kowe kancane ora do mangan dhek mangan. Dikira niki makan gratis. Iya itu makan gratis. Tapi itu disediakan untuk orang yang mau berbuka puasa. Dadi ra kita jenengan kowe ora poso yo mangane yo engko ngenteni sudah maghrib. Baca Quran dulu. Nanti kalau sudah maghrib lihat saja. Nanti begitu maghrib itu mereka makan dulu, enggak sholat maghrib dulu, makan dulu. Bahkan dari ketakmirannya masjid dikasih waktu cukup lama, kurang lebih 20 menit
baru dikomati. Itu maksudnya memberi kesempatan yang pada puasa agar berbuka puasa dulu. Itu saja puasa sunnah, apalagi kalau puasanya wajib. Jadi kasih kesempatan mereka untuk makan malam, untuk berbuka puasa. Nah gitu. Karena itu kalau di pesantren saya, di pesantren kami itu santrinya saya peseni, meskipun sudah adzan, sekarang adzan itu dari TV dari radio bisa kok. Ya kasih waktu sekitar 20 menit agar mereka makan berbuka puasa. Setelah itu ya biasa diadani biasa. Kemudian ora usah selawatan suwe-suwe langsung diikomati. Orang sudah tahu kok. Jadi makannya itu didahulukan. Ya mung jenengan mandang ngerti hadisku ya aja terus ngepenake. Segorong piring, ije kolam sak mangkok, ije es teh sak gelas, udut urung ler, ayo kesuwen kadung isak. Ya jangan gitu. Nabi memberi kesempatan. Nabi memberi kesempatan. Jadi memang kita diminta untuk didahulukan untuk makan malam dulu. Karena orang lapar itu yang diingat adalah makan, bukan sholat. Dan Nabi sangat manusiawi. Dan yang terakhir, yang keempat yang dirindukan oleh surga, jenengan gak usah bawa bom bunuh diri. Kalau 4 ini dilakukan, 1 di antaranya dilaksanakan, jenengan sudah dirindukan oleh surga. Yang keempat adalah wassoimi fi Ramadan. Asal besok saat Ramadan jenengan purun poso, sudah dirindukan oleh surga. 4 orang ini, kalau kita jadi 1 di antaranya, apalagi kalau keempat-empatnya kita lakukan, kita sudah sangat dirindukan oleh surga. Tapi kalau saya melihat wajah-wajah jenengan kok sudah merindukan untuk makan siang ini ya. Karena itu semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirris sarifi sayyidil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anna at-ta'ana wa ta'una ya man idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun ya ghani ya hamid ya muti ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalikan haramika wa bifadlika man siwaka wa bita'atikan ma'syiatika aghnina bil ilmi wa jajinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah rabbana innaka jami'un nasi liyamil la raiba fi Allah la yukhliful mi'ad ya muhawilal ahwal hawil ahwalana ila asanil ahwal fa hakadha ma syi'ta ila ma basatta taqabbal du'ana ya rabbal alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku qali hadza wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.